Oke, baik. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah terkait elektrostatik yang rencananya hari ini kita akan melihat bagaimana cara menghitung medan listrik dengan cara yang relatif lebih mudah daripada kita menggunakan integral. Ya, menggunakan integral seperti yang ditunjukkan pada kuliah hari hari Rabu yang lalu. Ya, ini sambil diisi. Oke, yang di rumah kalau nanti ada technical trouble dan lain sebagainya nanti harap nanti disampaikan ya kalau misalnya ada. Oke. Baik. Nah, ini saya senangnya tuh jalan-jalan, tapi kalau seperti ini kayaknya saya harus sering di sini. Untuk apa ini namanya? Untuk memberikan materinya. Oke. Jadi yang akan kita pelajari hari ini tuh terkait dengan flux listrik, hukum Gauss-nya, kemudian bagaimana nanti kita menghitung medan listrik kalau misalnya benda yang ditinjau itu jenisnya isolator sama konduktor, karena nanti perlakuannya beda. Kemudian nanti ke muatan induksi. Oke, review sedikit. Oh ya, ini kita iniin aja. Terkait kuliah di pekan yang lalu, ini kita sudah belajar gaya, ya. Belajar yang namanya gaya Coulomb atau gaya listrik elektrostatik ya, gaya elektrostatik yang berlaku untuk fenomena kelistrikan kalau muatannya itu statik, tidak bergerak. Jadi jangan dibayangkan listriknya itu seperti yang kita pakai di PLN sekarang ya. Kalau yang Anda lihat di HP, misalnya Anda nyalain HP, listriknya nyala gitu ya, atau ini itu kondisinya listriknya sedang digunakan. Jadi arusnya sedang mengaliri komponen-komponen ya, itu dinamik karena dia mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nah, kalau ini dalam kondisi yang statik. Kondisi yang statik ini artinya dia bisa jadi tidak mengalir seperti halnya ini. Jadi membayangkannya kemarin saya ilustrasikan antara ini ya, kayak tinta dengan papan tulis ya, di mana partikel-partikel dari tinta ini tempel ke papan tulis, atau bagi Anda yang pakai bedak, antara bedak yang ukurannya serbuk itu ke kulit. Ya, itu bagian dari elektrostatis. Ya. Jadi pemilihan kenapa bedak itu ada yang ya bedak macam-macam ya, bedak kecantikan atau bedak medikasi itu apa? Pengobatan ya. Itu dibuat sedemikian rupa tuh nggak ngasal gitu ya. Jadi talcum powder itu memang dibuat supaya dia mengobati dan lain sebagainya, nempel gitu ya, supaya sebagian dari pengobatan itu. Begitu pula dengan teman-teman kita yang di farmasi misalnya, mereka bikin obat tablet atau puyer dan lain sebagainya itu digerus ya, ukurannya tuh spesifik supaya dia bisa langsung masuk ke ini bagian yang memang sedang radang, sedang sakit, sedang luka, dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya adalah supaya ada interaksi elektrostatik antara partikel-partikel itu dengan resipiennya, dengan lapisan di mana nanti dia harus nempel, intinya itu bagian ininya. Tapi kalau ditinjau secara elektrik biasanya saja, gitu ya, itu ini apa namanya? Kita punya muatan listrik yang bisa positif negatif, bisa positif positif atau negatif negatif, tergantung situasinya seperti apa. Kalau Anda di keteknikan, Anda ingin nanti aplikasinya ya apa? Seperti tadi obat ya, seperti tadi obat Anda justru ingin nempel misalnya, atau justru Anda ingin supaya kayak ini, kayak apa? Bahan pelumas misalnya. Dia ingin supaya dia itu melapisi tapi tidak itu loh, apa namanya, nggak nempel dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Jadi jangan salah, ada beberapa ya
jenis logam yang memang dia dilapisi dan lain sebagainya, dia dipilih untuk yang ininya nempel, tapi kalau misalnya besi atau logamnya itu kena air, dia nggak nempel gitu kan, supaya ilustrasinya seperti dulu saya sampaikan, yaitu suka air atau tidak suka air gitu. Suka atau tidak sukanya itu supaya dia nggak nempel dan lain sebagainya. Karena misalnya kalau logam kena air korosi gitu kan, itu kan dihindari ya. Makanya dia dilapisi sama minyak atau sejenis pelapis dan lain sebagainya. Nah itu prinsipnya ini sebetulnya. Tapi ya itu tadi karena sangat common di kehidupan sehari, seakan-akan ini tuh spesifik hanya untuk kita mempelajari ini biar lulus fisika dasar 2 aja atau ya pelajaran alien gitu ya, nggak gitu juga gitu, karena aplikasinya kita temui kok sehari-hari, mulai dari tinta yang menempel di baju kita ya, karena ini kan di tekstil kan dia di print ya, nah itu juga nempel gitu. Kalau ini dicuci terus-menerus kan bisa luntur ya kan. Nah itu juga ini bagian bagaimana supaya yang tadinya polaritasnya itu positif negatif lepas gitu, si tintanya lepas. Nah, itu juga bagian dari ini. Nah, secara matematiknya kita sudah belajar dia ini seperti ini. Ya, bahwa hukum Coulomb yang menyatakan gaya elektrostatik itu persamaannya adalah konstanta ya, yang isinya itu 1/4 pi epsilon 0 dikalikan muatan 1 muatan 2 dibagi jarak antara keduanya ya, ini jarak antar keduanya dengan ini ya, karena gaya itu sendiri merupakan besaran vektor, jadi ada vektor satuan. Nah, di mana vektor satuannya didapatkan dari vektor posisi yang sesungguhnya dibagi dengan besarnya ya, dibagi dengan besar, sehingga bisa juga dia ditulis sebagai yang ini, yang tadinya pangkat 2 di bawah, inverse square law namanya, sekarang menjadi inverse cubic law. Tapi bukan berarti dia mengubah ininya ya, mengubah persamaannya secara drastis ya, tapi sebetulnya dia itu ini kok hanya ini aja, memodifikasi saja persamaan yang di atas dan di bawah. Nah, di sini yang harap diperhatikan itu adalah indeks 1221 gitu. Karena kalau yang ditulis di sini ini dari MIT Open Courseware, sehingga dia itu menyatakan pengaruh 1/2. Ya, pengaruh 1/2. Jadi sebentar, ini saya tulis ulang atau gimana? Pengaruh oh ya. Berarti kalau yang ditulis di sini, karena dia ditulis di ini, bahannya dari MIT Courseware, maka dia ini menyatakan gaya di 2 akibat 1 gitu. Jadi pengaruh 1/2. Kalau di cara penamaan di ITB atau di Indonesia pada umumnya, ya harusnya F2 akibat 1 gitu. Jadi F21. Itu aja penamaannya. Jadi hati-hati, di sini yang saya ambil itu dari situ. Ya, makanya di sini dilihat di Q1 berlaku hukum berlaku gaya 21, artinya gaya akibat pengaruh partikel 2 pada 1 gitu. Karena dia mengikuti konvensinya MIT Open Courseware, jadi konvensi luar negeri. Ketika ujian tidak ada salahnya Anda memberikan itu keterangan, misalnya F12 gitu ya. Artinya F di 1 akibat 2, seperti yang biasa kita gunakan di Indonesia misalnya. Nah, itu ditulis saja, nggak ada salahnya untuk itu. Tapi memang ketika Anda panik ketika ujian, kadang-kadang terlupa dan lain sebagainya, makanya ketika ujian yang dipakai mah konvensi Indonesia, ya, bukan konvensi yang luar negeri. Tapi ini saya berikan karena kadang-kadang di buku Halida Resnik yang gini muncul, atau di buku yang lain. Di buku acu, karena kita kan buku acuannya memang Halida Resnik yang bahasa Inggris sebetulnya ya. Nah, kadang-kadang penamaan atau definisi yang bahasa Inggrisnya tuh suka muncul. Makanya saya sampaikan. Padahal kita sendiri juga punya gitu loh. Karena perbedaan bahasa aja antara bahasa Inggris yang MD dengan yang bahasa Indonesia yang DM. Ya kan, frase DM MD itu kepake juga di sains gitu. Jadinya seperti itu. Nah, oke. Nah, ini aplikasinya. Ini ada sebuah bola logam ya,
Ini ada sebuah bola logam, dia ada dikasih muatan listrik, gitu ya. Sedangkan ini ada bahan organik dari rambut. Saya sih botak, nggak bisa begini. Ini kalau rambut Anda panjang, muatan-muatan yang ada di sini nanti akan berinteraksi dengan muatan-muatan yang ada di ujung rambut. Makanya dia bisa tolak menolak. Gitu. Artinya yang di sini ya, artinya partikel-partikel yang menjadi partikel terluar dari logam ini sama polaritasnya. Makanya dia tolak menolak di bagian yang sebelah kiri ya, saling menjauh. Sedangkan yang ini justru menuju ya. Kalau ini tolak menolak dia ke sini gitu ya. Kacau balau ininya, itu rumusnya. Nah, ini salah satu fun eksperimen yang sering ada di fair, yang ada sering di museum yang menjelaskan tentang fenomena elektrostatik. Padahal ya ini tadi dari mempelajari aja tinta di sini, kemudian kenapa yang baju kita warnanya kayak gini, itu fenomena elektrostatik. Nah, kalau ini salah satu aplikasi di inkjet printing ya, atau di digital pixel printing. Ini saya ambilnya dari buku Cutnell yang teman-teman 2B pakai. Intinya juga sama, dia masih menggunakan prinsip elektrostatik supaya nanti itu loh, kayak misalnya kayak pelang peringatan atau itu display-display yang suka ada di jalan, yang suka ya kayak yang di jalan tol itu ya. Tapi kalau ini tipe-tipenya yang bisa berubah ya, bisa berubah warna, bisa yang kayak gitu. Nah, itu dari permainan menyalakan plat-plat tertentu positif negatif sehingga nanti muncul ini pixel-pixel ini muncul kata lihat sih ini ya. Jadi dari total misalnya sekian kali pixel, hanya pixel tertentu saja yang on sehingga dia membentuk kata si seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang kita lihat di komputer itu sebenarnya kayak gini. Komputer kita layar monitor itu sebetulnya dibagi-bagi atas pixel-pixel, dan per pixelnya itu nanti akan menghasilkan warna putih, warna hitam, warna merah, warna abu-abu, dan lain sebagainya. Itu dari seberapa besar tegangan yang diberikan pada masing-masing pixel. Tapi kalau ini dia menggunakan teknologi ini, bits, microbits ini, sama seperti kayak serbuk tinta printer laser. Jadi ini mirip-mirip seperti itu. Jadi ketika dia tegangannya on, maka dia intinya nempel. Tapi ketika dia off, maka dia lepas, tolak menolak lagi. Karena muatan yang di bit sama yang di plat itu ini berbeda ya, berbeda. Kalau dia on maka dia nempel, kalau dia itu off maka dia ini. Oke, nah setelah mempelajari gaya elektrostatik yang visualnya gampang, sekarang kita melihat yang abstraknya, yaitu medan pengaruh. Tadi kan disebut F12 adalah gaya di 1 akibat 2. Nah, kita sekarang belajar si penyebabnya. Bahwa si 2 itu menyebabkan pengaruh medan gitu ya. Pengaruh atau lingkungan pengaruh, itu yang disebut sebagai medan. Jadi keberadaan partikel tersebut karena si benda ini punya Ki, maka dia punya pengaruh di sekelilingnya. Sama seperti kalau gravitasi, saya di sini saya punya massa, maka saya punya medan gravitasi di Anda, karena Anda punya massa, saya punya massa. Tapi kenapa nggak terlalu terasa ya, karena saya 100 kg, Anda 50 kg, 60 kg, dikalikan G dibagi R kuadrat, ya paling jaraknya berapa? 1 meter, 2 meter, insignifikan gitu dibandingkan massa bumi. Berat sekali ini yang massa bumi ini, yang inti bumi, mantel kerak dan lain sebagainya. Lebih kita akan lebih ini tertancap kaki kita tuh dengan bumi, bukan antara saya dengan Anda dengan teman Anda gitu dan lain sebagainya. Tapi di sini memang keberadaan kita secara elektrostatik menimbulkan medan di sekeliling. Nah, itu yang nggak bisa yang yang justru nanti akan menjadi menarik, karena kadang-kadang kalau kita terapkan medan elektrostatik yang cukup kuat, kadang-kadang kita bisa lebih daripada itu gravitasi, terutama untuk partikel kecil ya. Kalau untuk yang berat badannya seperti kita agak susah. Kita disetrum gitu ya. Disetrum sama suatu bahan gitu.
kita akhirnya menolak gravitasi gitu loh. Bisa apa namanya mengcancel gaya gravitasi, itu agak susah. Tapi kalau partikel-partikelnya kecil gitu, ukurannya semi proton, elektron dan lain sebagainya, nah itu masih bisa direkayasa supaya dia tidak faktor gravitasinya nggak terlalu dominan, gitu. Bisa seperti itu. Makanya medan pengaruh inilah yang nanti akan mengendalikan si itunya. Ketika berinteraksi dengan partikel lain, maka itu apa namanya muncul si gayanya itu. Makanya untuk sebuah muatan titik yang tipe-tipenya tuh kayak elektron, proton atau ion yang dianggap sebagai partikel, karena kalau ion Na+ kan sesungguhnya kumpulan dari banyak proton dan elektron dan neutron kan ya, karena Na itu bilangan ininya, bilangan masanya berapa? Natrium enggak, nomor masanya ininya 3 ya? Bentar, HLiNa ya. Di golongan 1 HLiNa ya. Berarti kalau H itu 1, He 2, L 3, Li 3. Kalau natrium berarti berapa? Ada yang ingat? Nomor atom 11. Nah itu. Nomor atom 11 kan artinya dia punya 11 neutron, 11 proton sama 11 elektron kan gitu ya. Benar nggak? Ya kan kayak gitu. Berarti kan sebetulnya dia kan akumulasi, gitu kan? Tapi kalau misalnya dia menjadi Na+, artinya dia kan kekurangan elektron ya, kelebihan proton 1. Na-nya apa? Protonnya 11, elektronnya 10, ya kan? Kalau itu dianggap sebagai sebuah muatan tunggal, maka bisa disebut sebagai muatan titik kayak gini, gitu. Ya. Kalau disebut sebagai muatan tunggal. Di soal kalau dispesifikan bahwa anggap bahwa persoalan kita adalah persoalan titik. Nah, udah balik ke sini. Bahwa E sama dengan konstanta dikalikan Q sebagai penyebab dari medan dibagi jarak di mana si medan ini memberikan pengaruh dikalikan dengan ininya vektor satuannya. Karena E masih besaran vektor. Ya. Masih besaran vektor, belum skalar. Kalau yang skalar nanti hari Kamis insya Allah kita akan ke potensial. Potensial itu adalah medan yang jenisnya skalar, ya, yang jenisnya skalar. Nah ini soal bisa dicoba-coba. Oke, hukum Gauss. Oh sebelum hukum Gauss, saya mau ke ini yang membuat kita itu apa ya ngantuk di jam 9 menjelang jam 10 di kuliah yang lalu tuh ini. Ya, yang ini. Padahal masih pagi udah ngantuk. Bahwa yang namanya perumusan medan listrik ya. Di kuliah yang lalu itu ternyata kalau yang muatan titik satu apa tunggal gitu ya atau mana sih? Yang ini, yang tunggal kayak gini kan enak. Ya kan? Q-nya 1 memberikan pengaruh ke sekeliling gitu ya. Kalau misalnya Q-nya ada misalnya ada 3, ini X, ini Y. Ini misalnya di sini Q1. Misalnya ini Q1, ini Q2. Ini misalnya Q3. Maka tentukan berapa total medan listrik di titik tengah sini misalnya. Ya. Misalnya tentukan berapa total pengaruh medan listrik di titik ini. Nah, itu kan menggunakan prinsip superposisi ya. Menggunakan prinsip superposisi tapi ininya beda. Tapi ininya rumusnya yang ini gitu loh. Persamaannya yang ini bahwa nanti akan ada E ya, E terukur di tengah. Ini buat yang teman-teman di rumah apa namanya? Saya lagi kepaksa menggambar di papan tulis karena si ininya pen tabletnya belum ada nih. Kalau mic-nya sih alhamdulillah udah diperbaikin. Pen tabletnya ini belum ada, jadi saya belum bisa coret-coret di sini. Tapi yang saya gambar di papan tulis itu adalah sebuah koordinat kartesis, terus dia ada sebaran muatan titik 3. Nah, diminta untuk cari di mana medan listrik di tengah-tengah, di pusat sumbu. Nah, ini caranya adalah mengaplikasikan persamaan yang ini
untuk muatan titik untuk Q1, Q2, Q3 di titik tengah. Gitu. Nah, yang susahnya memang pertama harus cari berapa R kuadratnya. Cari berapa R-nya sama berapa R dari 1 ke titik tengah, 2 ke titik tengah, 3 ke titik tengah. Karena titik tengah adalah tempat di mana kita ingin mengukur medan listrik. Nah, kalau misalnya titik pengukurannya itu misalnya ada di sini, ya kita harus menghitung berapa vektor posisi dari Q1 ke sini, dari Q2 ke sini, dari Q3 ke sini. Baru masukin ke persamaan itu, terapkan superposisi. Nah, yang membuat ngantuk itu adalah ketika bendanya kayak gini kan, continue. Atau ya kalau dipole itu kalau dia double gitu ya, sering banyak. Nah, kalau misalnya bendanya itu continue, misalnya bentuknya kabel, misalnya bentuknya planar kayak ubin, atau misalnya bentuknya silindris kayak tiang tripod ini. Tapi ini enggak silindris ya, segitiga ya. Ya kayak inilah. Silinder, ya tube gitu kan. Nah, itu harus dihitung menggunakan kalkulus. Makanya saya sampaikan di pekan 1 review kalkulus integral lipat 1 untuk sebuah benda yang hanya elemen panjangnya saja yang dominan. Integral lipat 2 kalau misalnya kita harus mengukur luas seperti selimut dari tube ini, atau ketika kita menghitung apa itu namanya volume dari tube ini, dari apa ini pulpen ini ya, dari spidol ini. Jadi kontribusi dari luas permukaan sama panjangnya harus dihitung, maka integralnya menjadi lipat 3 karena menghitung kontribusi volume dari ini. Nah, makanya ya susah kan kayak gini. Menghitungnya ada cacing berdiri gitu macam-macam gitu ya. Kadang kita kalau lurus kita dx, tapi kalau dia melingkar kita harus dengan ini segi dengan rumus lingkaran gitu ya, macam-macam, ada sudut, pusing. Nah, ada yang lebih mudah yaitu menggunakan hukum Gauss. Jadi Gauss itu untuk mempermudah hal-hal yang berkaitan dengan distribusi medan, distribusi muatan yang punya simetri sempurna. Yang simetri tidak sempurna misalnya apa? Box yang udah penyok gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Yang memiliki simetri sempurna yaitu tadi contohnya kalau nggak bentuknya silinder, planar kayak ubin, atau bola. Gitu. Ada 3 jenis benda yang tingkat kesimetrianya tinggi, silinder, bola, atau planar. Kalau bentuknya itu sama kayak kertas di uol-uol, nah itu nggak bisa, harus pakai yang integral yang barusan. Nah, ini ide dasarnya itu berasal dari ini, aplikasi dari total flux yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Jadi, kalau misalnya saya punya muatan listrik positif, kita udah belajar atau kita udah di doktrin, mohon maaf, bukan di doktrin, tapi sudah dikasih tahu lah ya, bahwa yang namanya muatan positif akan menghasilkan garis medan yang arahnya keluar. Nah, garis medan inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung Gauss dengan cara Gauss, yang nanti akan disebut sebagai flux, ya, di mana flux itu kalau diterjemahkan secara harfiah artinya ini ya, kumpulan, total kumpulan benda yang menghampiri kita dalam satu waktu, dalam satu luasan tertentu gitu. Nah, total flux atau garis medan listrik yang menembus suatu permukaan dalam ilustrasi ini, ini saya perbesar saja ya. Dalam ilustrasi ini ada muatan positif Q dan dia menghasilkan garis medan ke segala arah. Ya, ke segala arah, dan kita sekarang tentukan ada permukaan S1 yang sempurna bulat seperti ini, sempurna sphere ya. Ini bagi teman-teman di sini yang diperlihatkan di sini, karena sebuah muatan titik, maka lingkungan pengaruhnya itu bukan lingkaran tapi bola.
3 dimensi, kita mikirnya 3 dimensi. Memang untuk persoalan ini seakan-akan 2 dimensi nih kalau yang di papan tulis. Tapi sesungguhnya sebuah muatan titik, medan pengaruhnya itu adalah sferis karena 3 dimensi. Nah, karena 3 dimensi, maka luas permukaan yang melingkupinya kalau bentuknya bagus seperti ini kayak permukaan S1 atau kurvi seperti permukaan S2 atau super kurvi seperti yang permukaan S3, jumlah fluksnya sama. Ya, jumlah fluksnya sama, itu yang harus dipegang dulu supaya kita bisa menghitung si itu medan menggunakan hukum Gauss. Ya, jadi total flux garis medan listrik yang menembus suatu permukaan, mau permukaannya itu simetrinya bagus, mau simetrinya itu berkurva-kurva seperti ini, adalah sama dan hanya bergantung pada besar muatan di dalamnya. Ya, jadi ide dasarnya seperti itu. Kalau Gauss, saya nggak tahu kalau di kalkulus pernah di ini nggak. Gauss itu sebetulnya matematikawan. Ya. Jadi dia menghitung fluksnya itu bukan khusus tentang elektrostatik. Jadi dia menghitungnya itu dari ini. Saya lupa ininya. Dia tuh menghitung flux apa gitu. Apakah aliran fluida atau apa. Tapi yang pasti hukumnya dia sekarang itu dipakai untuk ya macam-macam. Mulai dari fluida, kemudian ini elektrostatik, gravitasi, dan lain sebagainya. Nah, garis medan yang pernah kita berikan bahwa kalau yang positif dia keluar, kalau yang positif dia seperti ini. Kalau ini muatan positif Q, maka dia garisnya keluar 3 dimensi. Tapi kalau di papan tulis ini saya gambarnya 2 dimensi ya karena keterbatasan media visual ya. Padahal dia ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, gitu ya. Ada yang ini bahkan di sini juga semuanya kayak gini. Ini kalau yang ini positif, kalau yang positif seperti ini. Ya, nah ini kalau yang positif, kalau yang negatif maka kebalikannya, dia menuju ke dia, menuju ke muatannya ini. Makanya kalau dia disandingkan sebagai muatan dipol, maka dia kayak gini. Ya, ada yang menuju ke sini, terus ada yang bengkok-bengkok gitu ya. Ini karena dia muatannya dipol. Tapi kalau ini terpisah, positif di sini, negatif di sini sehingga tidak saling berinteraksi, dia murni kayak gini. Nah, itu yang harus dicamkan dulu karena nanti menghitung hukum Gauss-nya itu bergantung kepada jenis muatannya. Muatannya positif atau negatif. Kalau muatannya positif maka garisnya keluar. Kalau negatif maka garisnya ke dalam sehingga nanti total fluxnya positif atau negatif. Nah, ini juga sama. Gauss law relates electric field at the points on a closed Gaussian surface to the net charge enclosed by the surface. Jadi caranya menggunakan hukum Gauss untuk menghitung medan listrik itu adalah kita tentukan ada sebuah medan dari muatan titik misalnya, dia nanti akan dilingkupi oleh sebuah permukaan. Ya, jadi ada yang real. Yang nyata adalah muatannya. Muatannya nyata. Garis-garisnya ini sebetulnya fiktif. Kemudian ini ada juga permukaan fiktif. Fiktif itu dalam artian nggak bisa dilihat, ya, nggak bisa dilihat, tapi bisa dibayangkan karena efeknya ada. Kan gaya listrik ada nih, nyata kan, bahwa ada tarik menarik antara tinta sama papan tulis. Tapi si medannya kan kita nggak bisa lihat kan. Gaya manifestasi dari medan dari gaya listrik kan bisa kita lihat dari sini spidol yang nempel di papan tulis. Tapi kita kan nggak bisa melihat medannya. Tapi ketika diformulasikan memang itu harus ada gitu loh. Sama kayak gravitasi kan kita nggak bisa melihat medan gravitasi arahnya gimana, tapi kita kan ngerasain kalau loncat pasti ke bawah kan gitu. Ya. Makanya di hukum Gauss, makanya elektrostatik dan juga fisika dasar 2 untuk banyak bahasan agak susah ngebayanginnya memang dan topiknya memang relatif lebih susah karena itu pembayangannya itu kita harus seperti kayak di doktrin gitu loh, harus diyakini karena tidak bisa dilihat. Beda kalau misalnya kita melihat benda jatuh, ya, benda bergerak itu bisa dilihat pakai kamera.
pakai video kamera, pakai video recording, kan ada ya tracker. Ya. Kalau ini kan enggak. Kalau ini efeknya bisa kita lihat, tapi ya itu konsep medannya itu sendiri ya nyata gitu, nyata tapi tidak bisa dilihat secara kasat mata gitu loh. Ya, kayak gitu makanya agak susah. Nah di sini supaya dia itu bisa digunakan, maka sebuah muatan yang nyata menghasilkan garis gaya, ya, yang penampakannya ini kalau di papan tulis dia garis-garis keluar. Kemudian garis ini kalau kita lingkupi oleh sebuah permukaan, ya, permukaan hayal, maka nanti total fluxnya adalah sama, mau yang bendanya permukaannya sempurna seperti ini atau yang kayak gini. Sama fluxnya karena semuanya hanya ditentukan oleh jumlah dari ini. Dari si garis ini yang menembus ini, yang menembus permukaan ini. Gitu. Nah, jadi di sini electric field vectors and field lines pierce an imaginary spherical Gaussian surface. Jadi ini agak susah. Si surface-nya, si permukaan Gauss-nya itu imajiner. Ya, imajiner itu bukan berarti bilangan imajiner, tapi khayalan. Nah itu, khayalan. Kan nggak ada. Nih ya, misalnya benda ini. Di sekelilingnya bisa ngelihat gitu. Ada permukaan Gauss enggak kan? Ini kita inikan aja. Jadi Gauss itu menggunakan geometri untuk supaya bisa menyelesaikan persoalan kalkulus sebetulnya. Jadi dia buatlah ide ini, hukum Gauss ini, supaya dia bisa menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan flux. Kita tinggal pakai aja. Gitu. Nah, tapi di sini disampaikan dulu ide dasarnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dia itu di sini yang menarik itu adalah jumlah garis-garis itu nggak sembarangan. Kalau misalnya dia itu 1 Ki, kalau dia itu adalah positif 1 Ki, maka harusnya saya menggambarnya kayak gini. Ya, misalnya ini plus Ki, maka kalau digambar harusnya dia itu kayak gini. Kanan, kiri, atas, bawah, kanan atas, kanan bawah, kiri bawah, kiri atas. Jadi ini kalau 1 dia fluxnya kayak gitu. Tapi kalau 2 maka di sela-sela ini ada nih. Makanya kayak gitu. Kalau dia itu setengah, maka dia hanya atas bawah kiri kanan. Makanya nanti inian flux, penggambaran flux seharusnya memang punya konvensi atau cara aturan bagaimana menggambarnya yang tepat seperti itu. Nah, kalau yang ini yang contoh saya yang ini agak sesat ya. Ini agak sesat karena saya ada yang ini. Harusnya ini nggak ada. Ini harusnya nggak ada. Ini juga nggak ada. Ini nggak ada. Nah, harusnya gini. Jadi dia ada 8 arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kalau 1 Ki. Nah, kemudian kalau permukaannya itu, nah kalau ini kan dia permukaannya sferis. Nah, kalau kayak ubin, gimana? Permukaannya mengikuti permukaan ubin. Nah, permukaan ubinnya bisa kotak seperti ini. Ya, permukaan Gauss-nya itu bisa juga ya kalau ubin atau meja lah ya, meja yang ini permukaannya planar namanya. Ini kita mau buat permukaan Gauss-nya itu juga sama kotak kayak gini bisa A ya karena A ini melambangkan area. Bisa juga lingkaran. Bisa juga lingkaran karena bagaimanapun bentuknya kayak gini juga kan antara yang simetri bagus sama yang simetrinya tidak bagus fluxnya sama gitu. Ini juga sama. Kalau misalnya ini permukaannya mau permukaan Gauss-nya itu kotak atau lingkaran fluxnya sama gitu. Ya, karena fluxnya itu ditentukan oleh seberapa banyak jumlah garis medan yang menembus permukaan tersebut sehingga nanti akan ada teori ini bahwa total flux yaitu V. Kalau total flux itu adalah dV yang sudah
integralkan. Tapi kalau ini adalah elemen kecil, jadi ini kita tinjau permukaan Gauss-nya itu dilambangkan oleh dA. dA ini ditembus oleh garis medan yaitu E sehingga menghasilkan D flux. Nah, kalau ini sudah diintegralkan maka dia akan menjadi total flux. Oke. Ini lebih teoretikal lagi. Jadi ini setelah dia itu diintegralkan nanti totalnya seperti ini. Nah, kemudian ada lagi udah ada cacing terus dikasih lingkaran. Apa maksudnya? Ya. Cacingnya itu integral. Jadi dia artinya menjumlahkan seluruh elemen-elemen dari permukaan Gauss ini. Tapi yang buat lingkaran itu ada artinya dia permukaannya tertutup. Permukaannya tertutup. Jadi kalau misalnya permukaan terbuka itu kayak gimana ya? Oh, ini ada nggak ya ilustrasinya? Coba ya, permukaan tertutup sama permukaan terbuka. Nah, ini. Nah, ada dua buah benda. Satu adalah lembaran, ya planar. Satu lagi adalah bola. Bola dan lembaran atau plate atau plat sama-sama bisa dihitung luasnya. Tapi yang disebut sebagai permukaan tertutup adalah kalau misalnya sebuah benda itu bisa melingkupi, membuat volume. Makanya kalau yang bola itu adalah sebuah benda yang membentuk volume dan permukaannya bisa kita hitung luasnya. Dan luasnya itu disebut sebagai luas permukaan tertutup. Sedangkan kalau yang lembaran segi empat atau kayak lembaran kertas atau ubin kayak gini, ini permukaan terbuka. Makanya lambang integralnya nanti beda antara integral yang biasa kayak gini, ya, sama yang tertutup kayak gini. Ada lingkarannya. Ya ini diamini saja dulu lah ya, karena kalau Anda mau, kenapa pakai seperti itu? Kenapa harus ada lingkarannya? Nah, itu matematik urusannya. Ya. Untuk sementara diamini saja dulu bahwa yang namanya flux V itu adalah total dari garis medan yang menembus dA. dA itu adalah permukaan tertutup. Nah, kuncinya tuh itu, permukaan tertutup. Permukaan Gauss yang nanti akan kita gunakan untuk semua bentuk itu harus permukaannya tertutup. Kalau dia itu muatan titik, maka dia dilingkupi oleh sebuah bola. Kalau dia itu contohnya adalah tube seperti ini, spidol, maka dia itu permukaan tertutupnya buah silinder. Maka kalau yang ini, ubin seperti ini, maka permukaan tertutupnya adalah sebuah kotak pil, bentuknya kayak tube juga. Gitu. Bentuknya kayak tube juga, tapi dia permukaannya kayak gini. Kayak gitu. Nanti cara menggunakannya seperti itu. Dan total flux ini adalah langsung sama dengan Qin. Qin itu adalah jumlah muatan yang ada di dalam permukaan Gauss. Berapa totalnya? Dibagi epsilon 0. Dan lihat, E dengan dA adalah perkalian titik. Medan listrik sebuah vektor, luas ternyata juga sebuah vektor. Ya. Kalau volume justru untungnya enggak. Volume itu tidak menghasilkan, itu adalah volume bukan merupakan besaran vektor, tapi dia adalah skalar. Tapi kalau panjang dan luas, dia itu adalah besaran vektor. Karena ini, ubin yang ini, ya, ubin yang ini aja. Kalau kita lihat sisi yang ini, maka dia akan punya vektor yang arahnya ke atas. Tapi bagian yang bawah, permukaan ubin yang bawah, dia punya arah yang ke dalam. Makanya dia punya properties atau punya sifat sebagai sebuah vektor. Sama seperti panjang. Kalau panjang, ya kayak kabel ini, maka dia punya arah yang ke sana, sama yang ke sini. Gitu. Kalau ini juga sama, dia ke atas sama ke bawah. Makanya dia ada perkalian titik antara dua buah variabel vektor, yaitu E dengan A. Nah, makanya nanti hasil yang didapat dari ini, hukum Gauss, itu nanti akan menghasilkan sebuah persamaan yang bentuknya sebetulnya skalar. Makanya mudah kan?
Hasilkan ini yang bentuknya skalar. Karena kalau yang vektor, yang beneran vektor itu memang harus dihitung dengan menggunakan integral lipat 2 lipat 3 yang kita sudah pelajari di pekan yang lalu. Yang ya sudah diberikan lah, sudah diperlihatkan gini loh caranya. Memang susah, tapi ya harus diperlihatkan gitu. Ya. Nah, kalau yang ini sedikit lebih mudah karena kita tinggal mengingat-ingat kembali dulu kita di SMA SMP, rumus luas permukaan bola apa, rumus luas selimut silinder itu apa, rumus luas segitiga apa, rumus lingkaran apa. Tinggal kita gunakan saja nanti di situ. Namun memang nanti akan ada kasus khusus ketika materialnya itu konduktor atau isolator, nanti perlakuannya agak sedikit beda. Atau misalnya dia punya distribusi muatan. Nah, itu agak lebih susah dikit. Kalau misalnya Q-in-nya itu tidak tersebar merata tapi dia itu bergerak semakin jauh dari pusat sumbu atau apa, dia itu semakin besar Q-nya, nah itu agak ribet cara ininya, cara menghitungnya sebetulnya. Tapi persamaan Gauss-nya bentuknya kayak gini, tapi nanti ketika diimplementasi, oh gitu tuh. Jadi nanti kita lihat. Oke, elemen luas dA, permukaan tertutup, arah dA normal. Jadi kalau misalnya saya punya permukaan kayak gini, nah ini aja, udah 3 dimensi ya. Kotak ini dia punya bagian yang ini dia vektor satuannya ke sini. Bagian yang ini vektor satuannya ke sini. Bagian yang ini vektor satuannya ke sini. Bagian yang ini vektor satuan luasnya ke sini. Bagian ini vektor satuannya ke sini. Ya. Jadi kalau misalnya bendanya kayak gini, mouse kayak gini, maka vektor satuannya yang ini di sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya nanti ketika akan kita kalikan antara E dengan A, punya kebergantungan sudut. Makanya tadi ada perkalian titik. Ya. Hanya yang sejajar sajalah yang nanti akan berpengaruh. Kalau E dan A-nya itu tegak lurus, 0. As simple as that. Gitu. Tapi kalau E dan A-nya itu sejajar, maksimum. Tapi kalau menyudut, pasti ada faktor sudut yang nanti akan masuk si ininya, cosinusnya. Makanya di pembahasan yang sebelum-sebelumnya ada ini nih, ya. Kalau saya misalnya punya garis medan, arahnya itu ke sini, kemudian dia menembus permukaan yang kayak gini, maka total fluxnya tidak EA langsung, tapi ada faktor cosinus theta. Karena perkalian titik dari E dengan A menghasilkan besar vektor E dikalikan besar vektor A dikalikan dengan cosinus theta. Itu kan ini ya, sudah diajarkan di SMA. Ya. Bahwa perkalian titik antara dua buah vektor, nanti inilah yang persamaan ini. Kalau Anda ikut SBMPTN atau ingat-ingat dulu pelajaran vektor di SMA kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3, Anda pernah belajar yang gini kan? Vektor A dikali titik vektor B adalah sama dengan besar vektor A dikalikan dengan besar vektor B dikalikan cosinus theta, yaitu cosinus yang dibentuk antara vektor A dengan vektor B. Ini kan? Nah, ini sekarang dipakai di sini. Nah, itu dA-nya kenapa bisa jadi A? Karena ada integral. Jadi integral itu mengubah dA elemen kecil luas menjadi elemen besar total. Makanya langsung menjadi A. Seperti itu. Padahal masih kuliah pagi ya. Lain kali kalau misalnya menerima asupan daging kayak gini, udah bawa kopi nggak masalah lah ya. Apalagi kalau online besok kayak gitu kan, Anda mau langsung tidur siang juga ya, saya juga nggak akan marah kecuali nanti kalau dipanggil nggak siap, salah sendiri ya. Oke, tadi ininya. Nah, kalau flux
kalau flux itu positif negatif itu ada signifikansinya. Jadi kalau flux positif artinya E sama vektor permukaan itu searah. Tapi kalau vektor permukaannya keluar, tapi vektor E-nya itu justru masuk, ya, dia nanti akan negatif. Ya. Makanya sekalipun nanti skalar, flux itu nanti bisa bernilai positif atau negatif. Sama kayak juga potensial listrik. Kenapa ada tegangan rendah, tegangan tinggi, tegangan positif, tegangan negatif? Ya karena itu dia bisa bernilai positif dan negatif, walaupun dia itu skalar seperti itu. Ya, ini contohnya, ini contoh-contoh simulasi. Kalau misalnya saya punya sumber, oh ya, ini ya, yang ini aja dulu. Saya punya sumber muatan yang ini yang kecil, terus ada sebuah permukaan Gauss yang hayal kayak gini. Karena kita berbicara, jadi seperti tadi ya, ini ada partikelnya yang fakta, yang memang nyata ada, tapi dia nanti dilingkupi sama sebuah permukaan fiktif yang disebut sebagai permukaan Gauss, yang nanti akan kita hitung dA-nya gitu. dA itu tadi adalah permukaan fiktif Gauss, untuk supaya kita hitung berapa flux yang ditembus sama permukaan Gauss tersebut. Gitu. Nah ini juga sama. Ini ada sumber muatan menghasilkan medan ke segala arah. Nah kalau permukaannya adalah tidak tertutup seperti ini, maka dia menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Kalau misalnya dia itu muatannya adalah seperti ini dan ini ada sebuah permukaan tertutup, tapi dia tidak melingkupi. Dia tidak melingkupi, maka nanti di sini total fluxnya tidak nol. Ya, total fluxnya itu nanti tidak nol seperti kalau. Nah ini juga sama, ya. Ini juga sama. Kalau misal, total fluxnya di sini, sorry, kebalik. Kalau misalnya saya punya sebuah permukaan Gauss yang tidak melingkupi, maka nanti total fluxnya itu nanti dia itu nol. Ya, total fluxnya itu dia nol. Jadi harus melingkupi seperti ini baru bisa dihitung berapa total fluxnya. Makanya integralnya tadi kan ada lingkarannya itu. Maka dia harus melingkupi. Nah, kalau misalnya dia itu permukaannya terbuka seperti ini sumbernya di sini, maka dia ini kan ke segala arah, kemudian nanti total fluxnya di sini nol. Jadi ada flux yang total ke kanan, ya ke kanan, ada juga yang ke kiri. Jangan salah, bahwa di sini permukaan ini kan ada dua sisi, ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah belakangnya. Makanya nanti total fluxnya nanti jadi nol. Begitu pula yang ini, karena si permukaan hayal ini tidak melingkupi si muatan ini, maka total fluxnya juga sama dengan nol. Nah ini juga sama, kalau misalnya ada medan E seperti ini, ya arahnya ini ke arah X positif, ini ada sebuah permukaan Gauss yang bentuknya adalah kubus, ya, maka nanti total fluxnya juga sama dengan nol, karena fluxnya yang atas bawah ini nggak mungkin, karena dia tegak lurus. Kemudian yang arahnya ke depan belakang juga nggak mungkin, karena dia tegak lurus terhadap arahnya E. Nah, yang tidak tegak lurus adalah bagian yang di permukaan 2 sama permukaan 1. Tapi lihat, yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri kan, saling menghilangkan. Makanya total fluxnya sama dengan 0. Ya. Nah, jadi nanti penggunaannya adalah seperti ini, di mana key-nya ini adalah di hukum Gauss itu adalah key yang berada di dalam permukaan fiktif Gauss itu, ya. Jadi ini ada sebuah permukaan yang tertutup yang harus melingkupi itu, ya, harus melingkupi muatan yang ditinjau, dengan key in-nya juga kita ketahui berapa dibagi dengan epsilon 0. Ya. Nah, ini resepinya. Cara menerapkan hukum Gauss: 1, tentukan daerah di mana E akan dihitung. 2, pilih permukaannya yang simetri dengan objeknya apa. Kalau muatan titik, maka dia simetrinya sferis. Kalau muatannya itu berbentuk bola, maka juga permukaan fiktifnya sferis. Tapi kalau dia bentuknya kayak kabel seperti ini, atau kayak tube kayak gini, ini silinder. Kalau bentuknya planar kayak gini, dia pakai pillbox. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian hitung berapa flux listrik. Flux listriknya kita ketahui, misalnya E-nya kayak gini, andaikan dia muatannya positif, maka nanti akan ada muatan ada garis medan yang ke segala arah.
Kemudian kita hitung berapa fluxnya yang menembus permukaan fiktif Gauss tersebut. Kemudian nanti hitung Qin, kita harus hitung Qin-nya, dan kemudian nanti terapkan hukum Gauss untuk menghitung E. Karena nanti yang akan dicari itu adalah E-nya justru. Yang akan kita cari untuk ini, ya, untuk ini adalah E-nya. Yang akan kita cari itu E-nya. Si objek ini tuh nanti E-nya gimana, kayak gitu. Oke, kita memilih permukaan Gauss, pilih permukaan Gauss di mana E tegak lurus dan konstan, maka flux EA atau min EA. Pilih permukaan sejajar, maka flux sama dengan 0. Nah ini gunakan hukum Gauss untuk menghitung. Kalau bentuknya bola, maka bola konsentris. Artinya bolanya itu harus satu pusat, ya. Sentris itu pusat. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini muatannya yang ini, maka si permukaan yang melingkupinya juga titik pusatnya juga harus di titik pusat yang sama dengan muatannya. Atau gini, saya punya ini batang logam atau batang plastik, maka nanti permukaan Gauss-nya harus sebuah silinder lagi yang sumbunya sama. Ya, yang sumbunya sama dengan si objek. Gitu. Nah, yang bola juga sama. Kalau yang planar itu nanti menggunakan kotak pil, ya. Nanti perlakuannya beda. Nah, ini contohnya. Muatan titik yang gampang aja. Ya. Coba yang kemarin kalau dari hafalan kita ketahui kalau muatan titik. Kalau kata Coulomb, E itu adalah sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan Q dibagi R kuadrat R topi gitu ya. Ini dari yang kemarin. Nah, tapi kalau yang dengan cara hukum Gauss, caranya adalah seperti ini. Tadi resep yang pertama, ada sebuah muatan listrik positif Q. Hitung berapa E di titik R. Ya. Kita jelasin dulu di mana dia mau diukur, di R. Gitu ya. Maka saya nanti akan buat sebuah permukaan fiktif yang bentuknya sama dengan ini di titik R, gitu loh. Ya. Kan kita ikutin aja tadi resep yang tadi tuh. Ya. Tetapkan di mana E akan hitung. Pilih permukaannya yang sesuai dengan simetrinya, kemudian nanti hitung fluxnya. Nah, artinya kalau diminta cara menghitung fluxnya, tentukan dulu berapa integral EDA-nya. Ya, tentukan berapa flux EDA-nya. Nah, nggak pakai ribet, E-nya ini kita keluarkan, kemudian nanti integrasi ini menghasilkan A. A ini adalah luas permukaan dari permukaan fiktif yang biru ini. Yaitu bentuknya apa? Bola kan? Ya ini. Rumus permukaan bola. E dikalikan ini. Ini fluxnya doang. Fluxnya saja. Ya, ini fluxnya saja. Nah, fluxnya udah dapat, nanti kita samakan dengan Qin dibagi epsilon karena hukum Gauss itu ada dua bagian. Yang pertama adalah ininya, fluxnya yang ini. Flux ini adalah integral EDA. Ruas kanannya adalah total Qin dibagi epsilon 0. Nah, yang kadang-kadang mahasiswa salah, dosen juga suka salah sih, adalah menghitung Qin-nya. Untuk muatan titik gampang. Di dalam permukaan Gauss ada berapa muatannya? Ada berapa muatannya? 1, 2, 3. 1 siapa? Q. Gitu. Makanya Qin-nya adalah sama dengan Q dibagi epsilon 0 langsung. Makanya ketika ini digabungkan dari hukum Gauss kita dapatkan E sama dengan Q dibagi luas permukaan bola dikali epsilon 0. Sama kan sama itu? Sama yang analitik? Sama. Gitu loh. Ini untuk muatan titik yang gampang. Nah, yang susah kalau misalnya nah ini cangkang.
Cangkang bola tahu? Cangkang. Jadi bentuknya bola tapi cuma kulitnya doang saja. Ulang lagi. Kan harus formal kalau ngajar. Kalau ini cangkang bola adalah sebuah objek berbentuk bola tapi hanya cangkangnya aja, isinya nggak ada. Ya, isinya nggak ada. Nah, in the figure applying Gauss law to surface S2 for which R over R is bigger than capital R, we could find that bersamanya ini. Nah, ini udah mulai penerapan sebetulnya. A spherical a shell of uniform charge attract or repel a charged particle that is outside the shell, as if the shell charge were concentrated at the center of the shell. Ya, nah ini misalnya kita punya ya ini kita punya cangkang yang ini, cangkangnya yang bintik-bintik ini, tapi membentuk seperti sebuah satu kesatuan. Nih objeknya sekarang si cangkangnya tuh yang ini nih, yang bintik-bintik ini nih. Nah yang ini, nah kita diminta untuk menghitung berapa E di dalam sama di luar. Persen dulu ada yang pernah nanya deh, Pak, kalau kita ngukur muatan di dalam, kalau kita ngukur berapa medan di dalam muatan listrik bisa nggak? Bisa, tapi jangan muatan titik. Kalau muatan titik sama aja kita mengukur berapa medan listrik di dalam elektron, nggak bisa. Karena wujudnya tuh ya udah gimana ya? Ya karena muatan titik gitu loh, nggak bisa dihitung. Nah kalau bentuknya cangkang kayak gini bisa. Kalau bentuknya cangkang kayak gini bisa, kita bisa hitung berapa E yang ada di dalam, berapa E yang ada di luar. Gitu. Nah caranya adalah kita bikin sebuah permukaan khayal Gauss di dalam sama di luar. Gitu loh. Ya, di dalam sama di luar. Cangkangnya yang ini, ya, cangkangnya yang ini, permukaan Gaussnya yang di dalam, sama permukaan di luar. E-nya beda, ya, E-nya beda, karena ada faktor Qin, ya, atau ini saya hapus ya, nggak apa-apa. Ini udah ada yang dipotret, ada yang udah di record atau di ini sudah ya, nanti tinggal di share ke teman-teman ya. Nah kalau saya misalnya punya cangkang seperti ini maka ininya beda, cara penghitungannya berbeda. Ya, kalau ini adalah cangkangnya, dari titik pusat ke luar ini adalah jari-jarinya, misalnya A, ya, misalnya jari-jarinya, ini cangkangnya nih, ya, ini cangkangnya yang ini muatan totalnya adalah positif Q, muatan totalnya adalah positif Q, cangkangnya aja, dan ini kalau dibayangkan dia ini 3 dimensi, bentuknya bola, bukan lingkaran ya, tapi bola. Dengan jari-jari A dan total muatannya di permukaan itu adalah positif Q. Nah, sekarang pertanyaan yang suka muncul di ujian, hitung berapa E di dalam dan di luar. E di dalam dan di luar. Ya, E di dalam dan di luar sama kayak ini. Ya, jawabannya udah ada tuh sebenarnya tuh. E-nya 0 kalau di dalam. Kalau yang di luar, rumusnya kayak gitu lagi. Nah, yang harus saya jelaskan sekarang, kenapa seperti itu? Ya, nah kenapa seperti itu? Karena misalnya gini, di gambar ini kan disebutkan ada 2 buah permukaan Gauss ya, kayak gini. Ada sebuah permukaan Gauss, nih jari-jarinya ini adalah apa itu? Oh, sebentar. Kalau di sini dia pakainya bukan A tapi R. Nah, ya udahlah kita ngikut aja dah. Kita pakai R. R besar. Yang ini berarti saya pakainya A lah ya, yang kecil.
Sama satu lagi permukaan Gauss yang kedua itu yang di luar. Nah, ini yang di luar, ini adalah R. Nah, kalau di dalam, ya, kalau di dalam saya ngitungnya juga sama. Flux adalah sama dengan integral permukaan tertutup dari E dikalikan dA sama dengan Qin dibagi epsilon 0. Vektor. Langsung aja. Flux yang di dalam adalah sama dengan E dikalikan A. Sama dengan Qin dibagi epsilon 0. E dikalikan A, masih permukaannya bola ya, maka dia menjadi 4 pi A kuadrat sama dengan Qin dibagi epsilon 0. Nah, sekarang pertanyaannya, Qin-nya berapa kalau di dalam? Kenapa 0? Iya, cangkangnya di luar. Ya, karena cangkangnya di luar dari si permukaan Gauss, di dalamnya kan nggak ada apa-apa tuh. Ya, di dalamnya kan nggak ada apa-apa tuh. Ya, makanya dia menjadi 0. Ya 0 lah dia. Karena Qin-nya 0. Makanya E-nya juga 0. Nah, makanya ada itu kan, spherical shell field at R lower than R capital 0. Karena Qin-nya nggak ada. Makanya nanti ketika ini, udah nanti giliran Anda mencoba hitung, ketika permukaan Gauss-nya ada di sini dan di dalamnya nggak ada apa-apa, ya udah 0. As simple as that. Tapi kalau permukaan Gauss-nya ada di luar, total muatannya berapa? Qin-nya sama dengan Qi, karena ini. Makanya muncul lagi itu persamaan itu. Nah, yang bahaya adalah bagi Anda para penghafal. Semua persoalan dibikin saja kayak gitu. Padahal bentuk objeknya beda-beda. Yang satu permukaan titik, ya. Yang satu objeknya itu adalah muatan titik kayak gini, rumusnya itu. Kalau yang cangkang juga rumusnya sama tapi bentuknya beda. Nah, bahaya itu. Bahaya kalau misalnya nanti ditanya hal-hal yang lebih detail terkait ini, nah bahaya. Karena persamaan yang ini ternyata ketika kita meninjau di luar, selama bentuknya itu adalah cangkang atau dia itu muatan titik atau bola pejal sekalipun, ya kalau misalnya dia kita lihatnya dari luar dan dia itu bentuknya sempurna, ya uniform seperti ini, maka ya si persamaan yang ini rada-rada universal untuk yang muatannya titik kayak gini. Mau yang cangkang, mau yang muatan titik kecil, ataupun mau yang bola pejal, nanti bentuknya kayak gini. Kalau dia ada di R-nya di luar. Ya, kalau kita mau ngukur berapa medannya itu di luar dari si muatannya, ya udah, ini sering-sering muncullah dia itu kayak gitu. Oke, refreshment dulu lah. Pada ini kan, puyeng kan? Ya udah, refreshment dulu. Ya, kita lanjutkan 5 menit lagi. Nanti 11.20 kita mulai lagi. Ya, silakan. Kan udah ini. Yuk istirahat dulu 5 menit. 11.20 kita mulai lagi. Nah, baik. Sekarang contoh kalau tadi adalah cangkang,
yang di dalamnya itu nggak ada apa-apa. Nah sekarang kita bayangkan bendanya ini sebuah bola pejal. Artinya semua bagian dari bola ini terisi penuh sama muatan. Ya. Jadi kalau kita tinjau muatan totalnya itu Q. Tapi Q-nya ini berasal dari kontribusi dari banyak sekali partikel yang menyusun benda ini. Jadinya setiap bagian dari bola pejal ini, ya, dia itu ada muatannya. Yang kalau dihitung total semuanya nanti Q, gitu ya. Jadi muatan Q ini adalah totalnya. Tapi Q-nya ini dia dibentuk sama miliaran ini, ya, triliunan partikel yang akhirnya membentuk bola pejal seperti ini. Nah, pertanyaannya juga sama, hitung berapa E di mana saja. Artinya hitung berapa E di dalam, berapa E di luar. Ya. Nah, yang menarik adalah ketika sebuah bola ini bejal dan dia terisi penuh, maka E-nya akan mengalami perbedaan antara yang di dalam sama yang di luar. Kalau yang di cangkang bola yang tadi mudah, E yang di dalam 0 karena tidak ada apa-apa. Yang di luar tidak 0 karena memang kalau di luar ya berarti kan kalau di luar kan berarti ini permukaan Gauss-nya yang di luar. Berarti dia akan melingkupi yang sudah ada di dalamnya. Yang di dalamnya kan yang ini. Ya kan? Tapi kalau permukaan Gauss-nya yang di dalamnya ini kan nggak ada apa-apa. Karena si muatannya kan di sebelah sini. Nah sekarang, kalau yang bola isolator, mau yang di dalam sama yang di luar, itu pasti dia melingkupi muatan. Karena ini jenisnya pejal, artinya dia ada ininya, ada muatannya yang pasti nanti akan dilingkupi. Simetrinya tetap sama. Untungnya, menghitung A-nya, ya, menghitung A-nya masih menggunakan 4pi dikuadratkan, gitu ya. Entah itu 4, kalau ini kan yang di dalam cangkang dia A, kalau yang di luar dia ini R kecil. Jadi untuk yang di dalam simetrinya sama, masih bola seperti ini, yang di luar juga sama. Ini juga sama. Nanti mau menghitung berapa E yang di dalam sama yang di luar, simetrinya masih sama, yaitu sferis. Untungnya seperti itu. Nah, kita cari dulu yang gampang. Ya. Yang gampang adalah menghitung berapa E yang ada di luar. Ya. Nah, R-nya ini boleh bebas, mau panjang mau pendek, tapi nanti harus dipakai sebagai permukaan Gauss. Nah, ini yang gampang dulu. Hitung medan listrik yang berada di luar cangkang. Yang berada di luar bola isolator. Nah, di daerah R lebih besar dari A, di mana A-nya ini adalah jari-jari si ini, ya, jari-jari si bola isolator, bola pejal isolator, maka flux sama dengan integral E dA menghasilkan EA. A-nya itu adalah luas dari permukaan bola, ya, berjari-jari R, ya. Permukaan bola berjari-jari R, karena ini permukaan Gauss-nya ini kan jari-jarinya R, maka dia 2πr. Ini 2πa, ya, yang ini 2πa karena A-nya di dalam, ya. Karena jari-jari permukaan Gauss yang ada di dalam cangkang ini sama dengan A, makanya jadi 2πa. Kalau di kasus yang ini yang saya sedang jelaskan sekarang, R ini adalah jari-jari dari titik pusat menuju ke sini, menuju ke permukaan Gauss, ya, menuju ke permukaan Gauss, makanya dia menjadi 4πr kuadrat. Nah, E dikalikan 4πr kuadrat ini adalah sama dengan Q-in dibagi epsilon 0. Gampang ya, Q-in-nya sama dengan Q, karena sudah disebutkan sebagai muatan totalnya adalah positif Q. Kalau dia muatan totalnya negatif Q, maka negatif Q per epsilon 0. Tapi karena ini positif, maka dia menjadi positif Q per epsilon 0. Jadi si angka positifnya nggak perlu disebutkan positif, karena dia sudah positif. Gitu. Tapi kalau negatif, maka harus ada tanda negatif di depan.
Nah, sehingga kalau dihitung berapa medan listriknya adalah Q in dibagi epsilon 0 dibagi dengan ya ini 4pi r kuadrat. Makanya dapat persamaan yang ini yang lagi-lagi sama dengan persamaan dasar yang sudah kita sering hafalkan itu ya. Bahwa E sama dengan kaki per R kuadrat gitu. Bentuknya sama ya, tapi jangan salah ini dihasilkan dari bola pejal isolator. Kalau yang ditulis di situ dari muatan titik, yang sebelumnya adalah dari cangkang bola. Ya, yang ini hati-hati ya. Karena 3 buah objek bisa saja menghasilkan E yang sama kalau dia meninjaunya di luar dari si bola tersebut ya, dari sebut. Nah, sekarang yang susah. Daerah 2 ketika kita masukkan permukaan Gauss-nya di dalam, maka ininya sama, EA-nya sama, ya. Flux, ya. Flux adalah sama dengan E dikalikan A atau E dikalikan 4pi R kuadrat. Yang beda itu adalah Q-in-nya. Karena Q-in-nya itu hanya yang dilingkupi sama permukaan ini, bukan keseluruhan. Kok beda ya? Kalau yang ini, Q-nya kan keseluruhan, totalnya Q. Ya kan? Kalau yang ini bukan, karena dia melingkupinya yang ini saja. Yang ininya enggak. Gitu loh. Makanya ada Q-in-nya sekarang menjadi seperti ini, ada 4/3 pi R pangkat 3 dibagi 4/3 pi A pangkat 3 dikalikan dengan ada perbandingan ini. Karena kenapa? Q-in-nya ini cuma yang dilingkupi sama permukaan Gauss aja, yang lainnya enggak. Gitu loh. Nah, ini yang jadi bedanya. Sehingga nanti ketika nanti diinikan ya, ketika nanti digabungkan antara EA dengan Q-in per epsilon 0, nanti jadinya kayak gini. EA-nya sama ya. E dikalikan luas permukaannya itu adalah E dikalikan 4pi R kuadrat, jadi sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Namun Q-in per epsilon 0-nya beda. Ya, tidak lagi Q per epsilon 0 karena kita hanya menghitung berapa total muatan yang dilingkupi sama permukaan ini toh. Gitu lah. Itu saja bedanya. Nah, sehingga ketika nanti digabungkan kita akan dapatkan bahwa medan listrik di dalam bola pejal isolator adalah Q dibagi 4pi epsilon 0 ya, terus dikalikan sama R jari-jari dari Gaussian sphere atau titik di mana kita akan menghitung medan listrik dibagi dengan A pangkat 3 yaitu jari-jari si bolanya itu sendiri. Sehingga ketika kita grafikan dengan A sebagai penanda cangkangnya, dia itu linear kayak gini. Terus dia turun eksponensial invert menggunakan, kalau yang ini dari A menuju R tahingga, E-nya itu mengikuti yang ini, rumus yang sudah kita kenal dari awal, tapi yang di dalamnya enggak. Yang di dalamnya menggunakan yang ini. Seperti ini. Ya. Seperti itu. Nah, contoh yang sama bisa juga kita lihat di yang slide sebelumnya bahwa ada yang kayak gini. Ya. Kalau yang ini jadi ada kumpulan muatan-muatan gitu ya membentuk sebuah benda yang mirip dengan bentuk bola. Nah, hitung berapa E yang ada di dalam sama di luar. Nah, yang di dalam ya kan Q dibagi 4pi epsilon 0 R pangkat 3 dikalikan R, ini kan mirip-mirip sama ini. Ya. Mirip-mirip sama yang ini. Mirip-mirip sama yang ini, tapi dia menggunakan variabel yang beda. Kalau di sini, di slide yang ini, jari-jari dari bola isolatornya itu A, sedangkan jari-jari dari permukaan Gauss-nya itu R kecil. Tapi kalau yang di ilustrasi yang ini, jari-jari permukaan Gauss-nya itu R kecil, tapi permukaan dari bolanya itu sendiri itu adalah R besar. Makanya di sini variabelnya seperti itu. Nah, ketika kita diminta untuk menghitung berapa medan listrik yang di luar, hasilnya nanti sama kayak yang ini. Hasilnya sama kayak yang ini, dan sudah kita lihat kan dari penurunan, bahwa untuk yang di luar, dia seperti ini.
Nanti seperti, nah ini kalau dia bolanya sebuah isolator, artinya kalau, nah ini bedanya, kalau isolator nanti konduktor, mungkin besok kita akan lihat apa sih bedanya isolator sama konduktor untuk kasus yang seperti ini, adalah kalau isolator keseluruhan dari bendanya itu diisi sama si partikel penyusun. Jadi kayak kapur, ya. Andaikanlah kapur ini dia pejal, maka seluruh bagiannya itu diisi sama partikel kapur. Nah, itulah isolator. Mirip-mirip kayak gitu. Kalau konduktor, nanti akan kita lihat, dia itu unik karena permukaan, karena hanya di permukaan sajalah di mana dia ada muatan. Gitu. Nanti uniknya itu dia ada di situ. Kenapa seperti itu? Karena kalau logam, elektron terluar. Kalau logam itu juga kan sebetulnya kalau kita belajar fisika zat padatnya, sebetulnya dia ada banyak tuh partikel yang saling ini terikat di dalam logam tersebut, tapi elektron yang ininya yang nanti akan berpengaruh ketika dipengaruhi sama ini, yang nanti akan terkena efeknya akibat dia dipengaruhi sama medan luar dan lain sebagainya, itu hanya di bagian luarnya saja. Makanya dia agak berbeda jenisnya dengan yang isolator. Nah, ini cangkang bola udah. Kadang-kadang dia disebut sebagai kulit bola atau cangkang bola ya. Nah, ini kalau bola konduktor ya. Kalau bola konduktor, maka si ininya walaupun dia itu bentuknya pejal, tapi akumulasi muatan itu hanya ada di permukaan. Ya. Akumulasi muatan hanya ada di permukaan. Sehingga kalau misalnya nanti diminta untuk menghitung berapa E yang ada di dalam, itu 0. Bukan karena objeknya nggak ada. Elektron protonnya ada di dalam, tapi dia terikat dalam kondisi stabil. Gitu loh. Kalau logam begitu. Kalau konduktor begitu. Kalau kita ingin menghitung berapa E yang ada di dalam, dia itu 0. Ya, karena tidak ada muatan yang bebas. Tidak ada muatan karena muatan totalnya Ki-nya itu di sini sama dengan 0. Kalau kita ngukurnya di luar, maka ya apa yang ada di permukaan ini aja gimana gitu. Nanti jadinya si Ki-nya kalau untuk konduktor dia hanya terdistribusi di permukaan, yang di dalamnya enggak. Makanya kalau dia ini bola konduktor pejal, maka bentuk-bentuknya kayak gini, kayak yang cangkang. Bahwa medan yang di luarnya adalah E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Ki per R kuadrat, di dalamnya 0. Tapi bedanya hati-hati. Kalau yang di sini, di cangkang, E itu 0 karena di dalamnya memang tidak ada muatan. Ya, nggak ada apa, nggak ada ya kosong gitu loh, kosong. Kalau bola konduktor di dalamnya tuh ada, ya, tapi tidak menghasilkan akumulasi muatan karena akumulasi muatannya itu hanya ada di permukaannya saja. Makanya di sini nanti karena konduktor gitu, karena konduktor maka E-nya yang di dalam itu sama dengan 0 seperti itu. Kenapa seperti ini dan lain sebagainya? Nah itu pembahasannya agak melenceng dari fisika dasar karena melibatkan itulah teori kuantum dan lain sebagainya yang memang bukan porsi kita lah gitu ya. Jadi diyakini saja untuk tahap ini kenapa logam dia itu permukaannya hanya ada di permukaan, yaitu karena sifat dari konduktor yang yang memang elektron bebasnya itu hanya ada di bagian permukaan saja gitu. Tapi ya itu penjelasan singkatnya. Tapi kalau penjelasan yang lebih detail dan lain sebagainya, ya, at least Anda bisa buka Wikipedia gitu ya, atau tanya ke Quora atau apa, why does conductor doesn't have internal charges? Nah, kayak gitu. Nanti ada jawabannya. Syukur-syukur jawabannya memang ini ya, tepat gitu. Tapi kalau jawaban yang lebih tepat ya kepaksa harus belajar fisika zat padat, nah, tapi bukan bagian dari ini, bukan bagian dari fisika dasar. Nah, yang suka jadi bahan ujian yang kayak gini-gini. Ya, bola konduktor berjari A, ini ada konduktor di tengah nih, ya. Ada konduktor di tengah, kemudian dia kosong, kemudian dia dilapisin sama kulit konduktor. Bentar.
Bola konduktor berjejari A dengan muatan total 2Q, yang ini 2Q, disusun konsentrik dengan kulit konduktor. Oh, jadi yang ini yang satu ini konduktor, yang 2 kosong, yang 3 konduktor lagi. Nah, hitung berapa E di sini, di dalam, di tengah sini, di sini, sama di luar. Ya. Jadi hitung berapa? Jadi hitung E di 1, di 2, di 3, di 4. Nah, kalau soal ujian kadang-kadang kombinasi. Di dalamnya konduktor, luarnya isolator. Dalamnya isolator, luarnya konduktor. Atau lapisannya ada 4 misalnya. Nah, itu contoh-contoh ini, contoh-contoh soal ujian. Ya, contoh-contoh soal ujian. Kalau Anda sekarang bisa akses EduNext, harusnya bisa lihat nih ininya contekannya. Contekannya ada di sini. Karena ini. Karena jawabannya sudah tersedia di sana. Apa slide presentasi ini, apa slide kuliah ini sudah ada di sana. Harusnya bisa lihat contekannya. Untuk R lebih kecil dari A, ya. Untuk apa namanya? Untuk jarak, untuk medan listrik yang posisinya itu di dalam ini, ya, yang di dalam ini, yang R-nya ini lebih kecil dari A, dia itu nilainya 0. Ya, karena konduktor muatan hanya terdistribusi di permukaan. Ya, muatan bebasnya terdistribusi di permukaan. Untuk R lebih besar dari A, lebih kecil dari B, yaitu yang di mana? Lebih kecil, lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Mana sih? A-nya yang ini, yang jari-jari bola konduktor yang oranye. Kalau B itu adalah jari-jari yang ini, oh ini, kulit konduktor, tapi yang jari-jari dalam. Oh ya, jari-jari dalam kulit konduktor itu B, jari-jari luar kulit konduktor adalah C. Jadi permukaan 3, ya. Jadi konduktor yang nomor 3 nih, dia itu ada jari-jari dalam sama jari-jari luar. Nah, kalau misalnya saya mau tahu berapa medan listrik di sini, yang R-nya itu di antara A dan B, maka nanti saya hitungnya kayak gini. Permukaan Gauss melingkupi muatan sebesar 2Q. Artinya Q-in-nya sama dengan 2Q per epsilon 0. Ya. Nih, yang ini lihat. Yang ini muatan satu ini total muatannya 2Q, positif 2Q. Nah, karena permukaan Gauss-nya ini berada di antara A dan B, maka Q-in yang dilingkupi oleh permukaan Gauss ini adalah ya 2Q ini. Makanya Q-in-nya sama dengan 2Q. Makanya nanti E di antara A dan B itu adalah 2Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Ya, kayak gini. Nah, sekarang untuk R yang di antara B sama C, artinya berada di tengah-tengah kulit konduktor, ya 0 lagi karena dia konduktor. Ya, karena dia konduktor. Nah, yang beda itu adalah yang di C. Kalau misalnya kita mau ngitung berapa medan yang ada di luar, ya berarti kita berada di daerah 4, yaitu R-nya itu lebih besar daripada C. R-nya itu lebih besar daripada C. Maka muatan total yang dilingkupi oleh permukaan Gauss adalah Q. Ada yang tahu kenapa? 2Q ditambah min Q. Gitu ya. Ya. Jadi ini permukaannya yang ini. Duh, kalau ada tab saya udah nyoret-nyoret deh. Ini nih. Di slide ini tuh kalau ada tab saya bisa nyoret-nyoret. Nah, jadi ini bola ininya, bola dalam, yang ini bola luar. Yang ini kulit luar. Ya, yang ini. Yang ini positif 2Q. Yang ini negatif Q. Nah, saya mau menghitung di sini, di luar. Jarak dari sini ke sini, ini R. Nah, berarti kan saya harus bikin permukaan ininya ya. Permukaan Gauss-nya yang simetrinya sama, ya lingkaran-lingkaran juga, ya. Lingkaran-lingkaran juga. Ya udah, flux sama dengan ini, ya, integrasi EdA. Ya, langsung aja dah.
Ini E sama kali A sama dengan E dikali 4 pi R kuadrat. Nah, epsilon juga atau flux, bukan epsilon. V atau flux ini juga sama dengan Qin dibagi epsilon 0. Qin yang dilingkupi ini mana? Ini sama ini kan? Yang ini sama ini kan? Ya makanya ini adalah sama dengan positif 2 dikurangi 1 dibagi epsilon 0. Makanya nanti menjadi, oh ya ini Q besar. Jadi ini menjadi Q besar dibagi epsilon 0. Makanya nanti hasil akhirnya adalah kayak gitu. Nah, kalau misalnya di dalamnya ini positif 3Q, berarti E4 berapa? K dikalikan 2Q per R kuadrat, ya kan? Kalau misalnya yang di dalam adalah positif Q, E4-nya berapa? 0. Kalau yang di dalamnya misalnya negatif 2Q, jadi 3. Kalau yang di dalamnya negatif, kalau yang di dalamnya misalnya negatif 2Q, yang ininya positif 2Q, tadi saya berapa? Min 3Q. Min 3Q. Ini positif 2Q yang di luar. Ya, ya. Jadi ini hati-hati. Qin ini harus dihitung. Ya, Qin ini juga ada perhitungannya. Jadi jangan karena banyak contoh Q langsung Q, nggak bisa ya. Jadi harus dihitung juga. Oke, sekarang jam berapa? 4.3. Sempat nggak ya? Nah ini kalau ini contoh silinder. Udahlah. Kalau ini kita ini aja. Kalau apa namanya? Besok ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah ini kalau misalnya silinder, kawat kayak gini, kabel, ya, kabel kayak gini, simetrinya apa? Simetrinya bola, apa silinder? Silinder, gitu ya. Ada panjang kawat, tak berhingga dengan rapat muatan seragam lambda. Lambda itu artinya rapat muatan. Rapat muatan. Jadi kalau misalnya total muatannya itu adalah Q dibagi ini, dibagi apa ini? Dibagi luas permukaan dari silinder, ya. Makanya dia nanti dapat lambda kayak gitu. Kayak massa jenis, ingat nggak? Dulu massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Tapi ada juga rapat massa persatuan luas, ada ya? Pernah ingat nggak dulu di elastisitas? Atau rapat massa atau massa dibagi panjang untuk kawat? Ingat ya? Nah, itu juga sebetulnya densitas panjang, densitas luas sama densitas volume gitu ya. Nah, ini adalah kalau densitas itu berkaitan dengan rapat massa, kalau ini rapat muatan. Jadi muatan dibagi panjang kawat ya, itu nanti jadinya lambda. Muatan total misalnya positif Q dibagi panjangnya kawat totalnya 1 kilo misalnya, maka itu lambdanya positif Q dibagi 1 kilometer. Itu lambda. Kalau sigma nanti berarti satu panjang satu Q ya, total muatan silinder ini dibagi dengan luas selimut dari si kawat. Kalau volume maka volume gitu ya. Nah, hitung E di luar kawat. Nah, kawat kalau di simetri silinder itu sama kayak muatan titik. Kita nggak bisa ngitung berapa E yang ada di dalam. Beda kalau ditanyanya tabung. Ya, atau tube, ya. Kalau dia ini kawat, maka dia perlakuannya sama seperti muatan titik. Dia hanya bisa dihitung berapa E yang ada di luar, yang di dalamnya nggak bisa. Nah, di sini kita pakai simetri silinder, di mana fluxnya itu mengarah keluar, ya. Ini kabelnya. Ini ada kabel nganggur. Nah ini, ya. Nah ini kabelnya kayak gini, ya. Kabelnya kayak gini. Ya, nah hitung berapa E yang ada di sini, yang melingkupi dia, gitu loh, yang ada di sekelilingnya dia, gitu loh. Ya, nah itu caranya
pilih simetrinya. Simetrinya adalah silinder, berarti nanti kita menggunakan persamaan dari selimut silinder. Dan kita terapkan ininya. Hukum Gauss-nya, lihat ya. Integral dA-nya atau EA-nya, ya bukan 4πr lagi ya. Ya. Nih, di dalamnya A-nya, kalau tadi di contoh-contoh sebelumnya sama dengan 4πr kuadrat, kenapa? Karena simetrinya, wah, sekarang simetrinya silinder, jadi 2πrl. Ya. Nah, sama dengan Qin dibagi epsilon 0. Qin-nya ini adalah densitas dikalikan panjang. Rapat muatan dikali panjang. Dibagi epsilon 0. Makanya nanti E-nya adalah sama dengan rapat muatan dibagi 2pi epsilon 0 R dikalikan R apa namanya vektor satuan. Ya. Ini yang beda. Satu, dari sisi A-nya berubah, bukan lagi simetri bola tapi jadi simetri silinder, artinya hanya menghitung berapa luas permukaan kulit silinder. Qin-nya juga sekarang berubah karena sudah diketahui ini. Karena di soal diketahui ada rapat muatan seragam lambda. Berarti rapat muatannya ini adalah dari pembagian total muatan Q dibagi dengan ini L panjang, ya. Makanya nanti didapatkan persamaannya kayak gini. L-nya ini tereliminasi ya, karena di ruas kanan ada L, di ruas kiri ada L. Ya ini kan ada ininya, ya ada perhitungan, ya, ada ininya, ada bahasan khususnya di buku Halideres nih. Nah yang terakhir ini lempeng. Kalau yang lempeng dia pakainya pillbox. Pillbox nih kotak obat kayak gini. Jadi silinder tidur, ya bentuknya kayak silinder tidur. Nah artinya nanti si fluxnya tidak lagi pakai yang ini, tapi yang lingkaran yang ini. Karena dia kan harus tegak lur, karena dia tuh kan harus sejajar ya. E yang menembus permukaan sama vektor satuan dari luasnya kan harus sejajar supaya dia maksimum. Makanya yang kulit silinder yang ininya nggak dihitung nih yang ini. Tapi yang dihitung adalah yang ini, yang alasnya. Gitu ya. Makanya nanti long story short nanti didapatkan bahwa untuk planar yang bentuknya kayak ubin kayak gini ya, atau yang bentuknya permukaan meja kayak gini, rapat muatan apa namanya medan listriknya tuh konstan. Nah, menarik ya. Jadi dia nggak bergantung jarak sama sekali. Dia hanya bergantung kepada rapat muatan dibagi dengan epsilon. Nah, menarik ya, karena kalau yang tadi sebelumnya, kalau yang bola-bolaan dia bentuknya kaki per R kuadrat. Kalau bentuknya yang simetri silinder bentuknya lambda per 2pi epsilon 0 R. Jadi kalau yang ini kebergantungan, kalau yang di yang simetri bola tadi banyak contoh kasusnya dia itu bergantung kepada 1 per R kuadrat. Kalau yang silinder dia bergantungnya kepada 1 per R. Nah sekarang malah yang planar kayak gini dia tuh konstan. Ya, hanya arahnya aja beda. Kalau yang ini yang di sebelah kanan, karena arah X positif itu ke sebelah kanan, maka dia positif sigma per 2 epsilon 0. Kalau dia yang sebelah kiri, ya dia menjadi minus sigma per 2 epsilon 0. Nah, di buku yang lain kadang dia disebut juga sebagai V per epsilon 0 karena dia hanya meninjau satu sisi saja. Kalau kita meninjau dua buah sisi seperti ini, maka nanti ada pembagi 2 ya di bagian penyebutnya. Oke, kita lihat jam. Udah pas. Oke. Yang lain ini saya kira berkaitan dengan ini. Nah, ini contoh ujian kadang-kadang suka ada gini, ada plot positif, ada plot negatif disandingkan. Hitung berapa yang ada di kanan, di tengah dan di kiri. Nah, itu contoh kasusnya. Atau nanti misalnya bola-bola kayak gini, nanti bolanya ada 3, hitung di dalam, di tengah, dan di luar, ya kayak gitulah. Nah ini silakan nanti dipelajari lagi sebelum nanti hari, sebentar, kalau ini udah selesai, besok perlu nggak ya?
Besok mau ada kuliah atau enggak? Enggak, ya udah. Kita ketemu lagi hari Rabu ya. Oke, Pak. Ah? Kalau ya kan Anda santai, saya juga santai dong. Nggak masalah sih sebetulnya. Jadi kalau hari Rabu berarti nanti giliran yang di rumah, yang ke sini, Anda yang giliran di rumah gitu. Karena kita materinya ternyata on course, saya kira atau besok mau hanya pertanyaan informal saja, tapi biasanya kalau ada saya buka pertanyaan informal banyak juga yang nggak nanya, tapi ya udahlah. Soal, ya udah. Boleh. Oh iya ya kan saya kan ada itu ya. Ngeset apa itu? Kayak kuis kecil di Edunext ya, yang jam 14.30. Kan itu kan sesuai dengan jadwal kuis. Ya udahlah, besok kita online ini aja ya, luring nanya-nanya soal. Baru nanti hari Rabunya kita lanjutkan ke elektrik potensial. Oke, yang di rumah ada pertanyaan dulu? Ya. Sejauh ini enggak, Pak. Ya. 48 ya. Ya. Mungkin saya belum ngerti ya Pak. Kan itu melewati yang dalam ya Pak, yang 2Q. Ya, itu 0. Itu 0. Yang 2Q, yang di dalam. Ya, yang di dalam ini ya. Berarti yang di 0 ya Pak. Tapi kalau misalkan yang di slide 39 tuh kalau melewati yang ada muatan tuh jadinya tetap ada muatan gitu Pak. Gimana ya? Belum paham. Ya, karena di yang biru itu konduktor juga. Ya. Jadi saling menghilangkan gitu. Ya, jadi 2Q yang di dalam itu nanti akan dikompensasi sama muatan di jari-jari dalam. Oh iya, saya belum menerangkan tentang induksi ya. Karena gini, di konduktor, kalau Anda punya 2 buah konduktor kayak gini, ya, ini konduktor, ini konduktor. Di sini dia positif 2Q. Ya kan di dalamnya 0 ya kan. Nah, 2Q ini nanti dia itu akan dikompensasi atau dibalance, dilawan sama muatan-muatan yang ada di mana? Di sini di konduktor yang ini kira-kira permukaannya ada 2 atau 1? Kulitnya ada 2 atau 1? 2. Kulit dalam, kulit luar. Artinya akumulasi muatan akan ada di dalam dan di luar. Ya, kalau di sini permukaannya ada 1, 2. 1 karena di luar saja. Nah, permukaan yang dalam ini karena di sini positif, maka di sini akan dibalance. Yang muatan-muatan negatif pada konduktor yang kedua akan terakumulasi di sini sehingga total medan yang ada di antara B dan C yang di tengah-tengah sini 0. Cancel each other karena dia di-cancel sama akumulasi muatan yang ada di sini dengan yang ini. Sehingga what remains itu adalah yang di sini. Yang di sini. Yang di luar gitu. Makanya nanti akan ada contoh juga di ujian yang kadang-kadang kayak gitu. Hitung berapa muatan yang ada di sini. Jari-jari dalam. Makanya di sini nanti medannya di sini itu adalah sama dengan 0 di antara B dan C ini di sini. Karena dia di-cancel sama akumulasi muatan yang ada di sini. Akibat dari sini ya. Ini kan positif, fluxnya keluar. Di-cancel sama akumulasi muatan negatif di sini di permukaan yang di dalam sini. Nah, sisanya nanti akan ada yang di sini tapi dia nanti positif karena nanti totalnya ya. Nah, sekarang saya tanya deh. Total dari muatan di konduktor kulit yang kedua ini kan minus Q. Kalau dia di setting seperti ini tadi saya sebut ini berapa? Supaya dia bisa meng-cancel yang di dalam, ini muatan yang di sini berapa? Min 2Q kan? Nah, berarti ini min 2Q, totalnya min Q. Berarti yang di kulit terluar berapa? Min Q atau positif Q? Yang di sini positif Q. Gitu loh. Jadi yang min Q ini
Ini adalah total dari konduktor ini setelah dia dipengaruhi oleh ini. Di dalam kudikurit terdalam, karena dia harus mengcounter ini, maka di sini akumulasinya minus Q. Minus 2 Q. Karena harus mengcounter ini kan. Ya, ini di sini min 2 Q. Nah, karena muatan totalnya adalah min Q, maka di kulit terluar ada juga muatan. Berapa nilainya? Positif Q. Gitu loh. Nah, mudah-mudahan tadi menjawab ya. Kenapa seperti itu? Kenapa? Kalau misalkan nggak ada konduktor yang luar, tapi nanti yang itu tadi positif banget. Di dalam konduktor yang oranye? Ya, enggak, di luarnya. Berarti positif 2 Q. Kalau misalkan nggak ada konduktor yang di luar. Kalau misalnya yang biru nggak ada, itu yang di setelah yang dalam. oh iya, karena semuanya dianggapnya di luar dari A gitu loh. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan? Tadi ada yang mengangkat tangan? Oh, ngangkat tangan ini, Pak, ampun menyerah gitu. Oke. Ya, oke. I know. Kita udah 11.57. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau nanti yang teman-teman di rumah ada pertanyaan, silakan nanti diajukan besok untuk sesi semi tutorial. Ya, karena tutorialnya sendiri sebelumnya belum jalan. Kita semi tutorial aja untuk bahas soal sebelum nanti ada kuis besok di sesi yang kedua ya. Oke, saya stop dulu share-nya di sini. Dan saya stop recording-nya.